Selamat sore kepada Bright People, kepada teman-teman Brighton dan para teman-teman yang ada di luar sana. Ini viewersnya masih 17 orang gitu ya. Nah, pada hari ini kembali bersama saya Anthony. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang tentunya edukatif, menyenangkan, rileks, dan tentunya informatif. Nah, topik pada hari ini tentunya akan sangat keren. Sebentar, saya akan pin topik kita hari ini supaya teman-teman nggak bingung ya. Sebentar. Ya, itu sudah saya komen. Jadi topik pada hari ini tentunya tetap pada acara Bright Life pada hari ini kita tuh membahas sesuatu mengenai quarter life crisis atau kalau tadi dari pagi saya story gitu ya, calling all millennials, 20s and 30s, teman-teman yang berumur 20-an, 30-an tentunya seringkali mengalami krisis kehidupan di perempatan hidup atau dalam perempatan kehidupan di usia seperempatan gitu ya. Di sini mungkin usianya pada usia 25 atau mungkin usia 30-an gitu ya. Jadi atau mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah, seringkali kita ini merasa perlu mencari jati diri gitu ya. Kadang kita ini bahkan masih belum menemukan passion saya ini sebetulnya apa gitu ya. Kemudian tujuan hidup saya ini saya dilahirkan untuk apa gitu ya. Kemudian seringkali juga kita ini sudah bekerja tapi bingung kok saya nggak bahagia ya dengan pekerjaan ini. Kok rasanya nggak sesuai ya dengan hati saya gitu ya. Atau mungkin bahkan merasa bahwa I don't fit anywhere in this world. Maksudnya saya ini sudah tidak fit atau tidak cocok dimanapun saya ini berdiri gitu ya. Dimana mau usaha di sini nggak cocok, usaha di sana nggak cocok. Nah mungkin ini yang disebut dengan quarter life crisis. Nah tentunya bukan saya yang akan bercerita gitu ya. Tentunya ada satu orang lagi. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Hampir sama mungkin umurannya dengan kita semua, dengan saya. Namun di usianya yang muda. Kalau teman-teman mungkin di usia-usia 20-an itu masih mengalami krisis, beliau ini belum sampai 30 tahun sudah menjadi orang yang super sukses. Nah, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Tentunya kita nanti Anthony akan selama 1 jam sebagai moderator. Teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung melalui komen di bawah gitu ya. Beliau bernama Ibu Jane Armila. Nanti tentunya kita panggilnya kakak aja karena usia belum sampai 30 tahun. Kak Jin ini sekarang menjabat sebagai komisaris Calidana Group serta CEO dari Rasalama Nusantara. Nah, apa itu Rasalama Nusantara dan siapa itu Calidana Group nanti kita akan sedikit bahas nih ya di acara ini. Nah, tentunya langsung saja saya invite. Sebentar. Ya, kita tunggu. Saya benerin rambut dulu. Halo Kak Jin. Halo, Selamat sore. Waduh. sore Pak Antoni. Jangan panggil Kak, saya panggilnya Antoni saja ya. Oh iya iya iya. Ya ya. Oke, ini satu momen yang suatu kebanggaan tersendiri bagi saya itu bisa menginterview Kak Jin gitu ya. Biasanya karena selama ini kita ini hanya berhubungan secara formal pekerjaan saja sehingga sering kita ini terbiasa manggilnya Bu Jin dan Pak Antoni walaupun sebenarnya selisih usia kita nggak terlalu besar sih. Oke oke. Nah, Kak Jin, Iya, bagaimana nih gimana? kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Meskipun Baik ya. pandemi di Indonesia ini menunjukkan grafik yang naik terus ya, alhamdulillah Terus masih terus. bisa di-maintain terus lah. Oke, 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 oke. Nah, ini sampai detik ini sudah ada 74 viewer. Ini luar biasa ya. Nah, eh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Jin sudah meluangkan waktunya ya untuk teman-teman semua, teman-teman penonton semua untuk apa ya belajar bersama pada sore hari ini. Nah, saya akan menemani teman-teman semua itu selama 1 jam ke depan sampai jam 5 nanti gitu ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai crisis in life gitu ya. Mungkin ini kan di sini kan di salah satu poster yang saya post di sini kan komisaris Calidana Group, kemudian CEO dari Rasalama Nusantara. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu nih Kak Jin, siapa sih Calidana Group dan apa sih Rasalama Nusantara ini? Gitu.
Iya, jadi Kali Dana Group ini adalah sebenarnya adalah bisnis keluarga ya, Mas Yes. Antoni ya tadi ya. Ya, Sudah berdiri sejak saya tahun 2002. Itu kira-kira saya masih umur 12 tahun mungkin ya pas Kali Dana berdiri. Jadi ya, mulai ya. saya kecil itu bapak saya Pak Ilyas itu sudah merintis bisnis ini benar-benar dari nol. Jadi ketika saya dewasa, Mas Antoni sekitar umur SMA ya, umur 17 tahun udah mulai masa-masa menginjak untuk dewasa, itu saya Mm-mm. mulai menyadari nih kalau misalnya papa saya ini adalah seorang yang sangat pekerja keras. Jadi mulai waktu kecil Ya, sih nggak nyadar ya, ternyata papa suruh pulang malam, terus kadang sampai di satu momen itu ketika papa saya pulang dari rumah itu saya benar-benar happy sampai jemput dia ke depan pagar karena betapa sibuknya ya, ya. gitu seorang ayah gitu kan. Nah ternyata di usia yang dewasa ini saya baru nyadar, oh ternyata papa itu cari duit. Dan memang istilahnya kalau babat alasnya tuh udah lama Mas Antoni, jadi sudah Ya, berkiprah selama 20 tahun Kali Dana Group ini. Dan saya oke. sendiri ditaruh di bagian komisaris, awalnya juga masih wondering gitu, Kali Dana Group ini perusahaan properti, cuman perusahaan properti itu perusahaan apa sih, sampai pada akhirnya saya nggak terlalu mendalami soal itu, sampai pas masuk kuliah pun juga masih belum mendalami, sampai akhirnya kenapa pas itu saya tertarik sama properti itu setelah lulus Mas Antoni, justru karena Oke. kok keadaan ekonomi kita, keadaan ekonomi saya dan keluarga itu sejak kecil, alhamdulillah kok semakin membaik gitu dari waktu ke waktu. Dan ini kan hasil dari kerja keras papa. Jadi saya berusaha untuk untuk mengapresiat lah kerja kerja dia selama ini. Akhirnya setelah saya lulus kuliah itu saya memutuskan 3 bulan itu, Mas Antoni, karena Mm-mm. pas itu masih galau kan. Pas kuliah kan ambil jurusan manajemen keuangan. Ya, Cuman saya ini tipikalnya orangnya sudah sadar pas kuliah kayaknya nggak cocok deh kalau cuman kantoran, terus cuman berurusan dengan berkas gitu kan. Akhirnya kalau yes, misalnya yes. aku apply kerja di perusahaan, kayaknya ini nggak fit gitu buat aku. Dan dari situ aku udah bisa analisa, oh kayaknya aku nggak fit Mm. sih kalau misalnya harus apply kerja terus aku jadi analis keuangan atau aku jadi accounting, kayaknya itu bukan aku banget. Ya, ya. Akhirnya aku merasa, oh ini nih kan ada perusahaan yang papaku udah bangun dari aku kecil. Aku akhirnya uh, berusaha untuk masuk kerja di situ. Dan pas masuk kerja di situ juga sebenarnya tantangannya sangat-sangat banyak sekali, karena mungkin Ya, sebagian besar orang mikir kalau misalnya kita masuk di perusahaan keluarga itu adalah cara paling enak ya buat kita, tapi sebenarnya justru ya, ya, tantangannya di situ Mas Antoni, karena untuk ya. meneruskan sebuah bisnis atau usaha itu boleh saya bilang itu lebih susah meneruskan daripada membangun dari nol. Nah, posisi saya pas itu saya benar-benar Oke, berusaha oke. untuk meneruskan. Jadi pas itu ayah saya Pak Ilyas itu benar-benar uh, melatih saya dengan sangat keras Mas Antoni. Jadi didikannya tuh keras Oke. banget dengan harapan saya bisa menjadi penerusnya nanti kemudian hari gitu Kemudian kan. hari. Nah, akhirnya Ya, saya ya. di sini galau. Aduh, ternyata nggak segampang itu gitu kan. Kayak kirain masuk bisnis keluarga tuh tinggal duduk-duduk Ya, terima uang terus happy-happy gitu kan. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata banyak teguran, banyak cacian, banyak makian, banyak komentar-komentar negatif. Dan kalau salah pun, ini juga sebenarnya peran orang tua sangat penting sih Mas Antoni. Jadi kayak kalau aku ya. buat salah, itu nggak didiemin, terus dimanja, tapi ditegur dengan keras dan dikasih tahu salahnya di mana. Kamu ini salah gini. Jadi bener-bener kita tuh diperlakukan sebagai pegawai yang kerja di situ, bukan sebagai anaknya owner. Nah, dari situ akhirnya bener-bener aku paham nih Mas Antoni, kalau Kali Dana Group ini adalah perusahaan properti yang awalnya aku nggak tahu bisnis perumahan ini apa sih gitu, jual rumah itu gimana sih dan bagaimana sih proses menjual rumah yang dari nol. Jadi kalau kita properti beli tanah dari nol itu apa yang harus kita lakukan, terus pembebasan lahannya gimana, proses pematangan lahannya gimana, sampai di finishing kita tinggal jualan. Nah, aku pikir properti itu cuman jualan aja gitu kan. Ternyata dapurnya, proses di balik itu sangat-sangat panjang, ribet dan sangat-sangat menghabiskan tenaga. Jadi tapi ini adalah seni sih Mas Antoni. Jadi aku kerja di properti developer Yes. Kalidana ini benar-benar seni banget. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari Kalidana. Dan apa
gara-gara peran orang tua juga, aku bisa sedikit menguasai tentang bidang properti atau perumahan. Nah, untuk Properti. Rasa Lama Oke, sendiri, ini oke. adalah sebenarnya Mas Antoni, ini sebenarnya passion aku ya, passion aku dari aku Ya, kuliah. Jadi oke, aku dulu kuliah itu pengen oke, bergerak di bidang F&B, dan ketika sekarang aku sudah ada kesempatan, aku mencoba untuk bikin brand baru namanya Rasa Lama Nusantara. Ini adalah restoran baru yang aku benar-benar fokus menggodok masakan-masakan Indonesia gitu. oke, oke, oke. Kak Jin, kalau boleh tahu Kak Jin, itu alamat restorannya di mana nih? Supaya 122 penonton kita sekarang ini kalau mau mampir, mau ketemu Kak Jin, bisa nih alamatnya di mana nih kalau boleh tahu? Iya bisa. Jadi tiap hari kita Rasa Lama Nusantara itu buka Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam Ya, 5 sore. Cuman kalau misalnya ada special order, mau order di atas jam 7, biasanya bisa WhatsApp dulu ke WhatsApp-nya Rasa oke. Lama, nanti kita tetap bisa layani. Jadi tiap hari aku lagi fokus untuk nge-branding dan ngebangun resep yang ada di Rasa Lama Nusantara ini supaya nanti kalau sudah operasional semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, 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 oke. Mm-mm. Jadi teman-teman kalau mau pesan makanannya bisa cek nanti juga di Instagramnya Rasa Lama Nusantara gitu ya Kak Jin ya. Iya, Oke, Rasa Lama ini Nusantara. tadi satu pembukaan yang menurut saya very very interesting dan juga menurut saya sangat detail sehingga beberapa pertanyaan saya sudah terjawab di depan ini. Jangan sampai Ya, nanti nanti saya malah ngomongin yang bingung lain ini lagi mau berarti. bertanya. Oke, 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 it's okay. Nah, Kak Jin, berarti kalau boleh saya sedikit simpulkan dari cerita di depan tadi itu berarti yang memegang peran paling penting dalam pembentukan karakter itu Bapak, berarti betul ya? Betul sekali. Jadi Oke, oke. seorang ayah itu menurut saya merupakan dalam kehidupan pribadi saya ya, itu Ya, merupakan ya. role model buat saya. Jadi Oke. segala keputusan, segala kegiatan, segala sikap yang saya ambil itu sebagian besar saya mencontoh dari seorang ayah gitu. Karena ayah saya juga merupakan pribadi yang sangat-sangat luar biasa, Mas Antoni, yang benar-benar Ya. mengajarkan saya bagaimana cara bekerja keras dan amanah dan juga jujur. Itu saya lihat beliau. Jadi setiap langkah yang saya ambil itu kurang lebih saya nyontoh seorang ayah sih kalau di kehidupan pribadi. Ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin gini Kak Jin, kalau berbicara tentang bapaknya Kak Jin, Pak Ilyas, memang Anthony sedikit banyak tahu ceritanya gitu ya, bagaimana komitmennya dalam membangun building bisnisnya, kemudian tanggung jawabnya, bahkan waktu kalau PK-PK itu benar-benar luar biasa royal. Terus saya sebagai salah satu fansnya Bapak ini kalau gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritain nggak waktu kalau kita berbicara quarter life crisis itu kan mungkin dialamin sejak mungkin SMA kuliah gitu ya. Nah, mungkin selama SMA kuliah itu pernah nggak sih ada berlawanan pendapat dengan orang tua? Mungkin orang tua pengennya anak itu melanjutkan bisnis orang tua, tapi si anak ini ngototnya enggak, saya ini punya passion sendiri, saya ini mau mengejar impian saya sendiri. Pernah nggak sih Kak Jin? Pernah nggak? Iya, pernah pas lulus kuliah itu kan sempat bingung, bimbang ya, karena kan wajar ya, quarter life crisis itu kan adalah keadaan di mana ketika setelah Ya, lulus itu kita bingung, kita mau cari kerja atau mau bangun bisnis sendiri, kita mau nikah dulu, apa kita mau kerja dulu, kayak banyak ya, ya. kegalauan-kegalauan itu kan. Akhirnya Oke. motivasi saya pas itu, kenapa saya memilih untuk join di perusahaan keluarga adalah karena saya merasa ini adalah ladang tempat saya cari ilmu, gitu Mas Antoni. Jadi saya tidak memikirkan Oke. apakah nanti saya selamanya akan meneruskan bisnis keluarga atau saya akan bikin brand sendiri. Pada awalnya saya tidak ada pikiran seperti itu. Saya hanya ingin belajar. Intinya dimanapun pekerjaan yang saya masukin, saya percaya kalau itu adalah ladang belajar buat saya. Dan saya merasa karena papa ini kerja selama 20 tahun dengan penuh sukacita, dan maksudnya saya melihat papa saya tuh bekerja tuh dengan hati, Mas Antoni. Jadi benar-benar dia Ya. passion, benar-benar dia suka. Jadi saya ya udah mungkin ini adalah bidang yang sangat menarik, yang saya bisa ambil banyak ilmu di sana. Jadi saya memutuskan untuk masuk. Jadi motivasi saya cuma pengen cari pengalaman aja, cuma pengen belajar gitu. Apakah nanti ini akan mengimprove diri saya ke depannya. Jadi saya akhirnya masuk, dan pas masuk ternyata ketika saya mau di titik
jenuh, itu selalu ada hal Ya, baru yang bikin saya kayak hal baru yang asyik. Jadi kayak misalnya dulu awal-awal saya kan cuman ngurusin admin, itu kan boring ya, banget kan. Dan ya. ternyata saya mulai belajar masalah konstruksi juga, mulai Oke. belajar ke proyek. Dan ternyata yang awalnya saya nggak paham nih soal sipil, soal apa namanya desain rumah dan soal konstruksi itu karena saya jadi pengen mendalami dan tertarik penasaran sama proyek, akhirnya saya jadi ngerti gitu soal proyek dan akhirnya di situ saya Oke, minta oke. kesempatan untuk jadi kontraktor. Nah itu adalah awal Oke. mulanya saya mulai cinta sih sama properti pas itu. Oke, oke, oke. Nah, Hmm. tadi kalau sedikit cerita mengenai manajemen keuangan waktu kuliah gitu ya. Nah, seringkali dalam memilih jurusan sekolah gitu ya. Nah, ini kebanyakan dari kerabat-kerabat teman-teman dekat saya bahkan saudara itu dalam memilih jurusan itu bahkan mereka itu dipilih orang tua. Kamu masuk ini aja, nanti cocok kalau nyambung dengan kebutuhan Iya ya. papa waktu dengan Hmm. bisnis pribadi gitu. Hmm, hmm, Apakah hmm, dulu hmm, waktu hmm. memilih manajemen keuangan itu karena Hmm, 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 dipilihin bapak, kamu manajemen keuangan aja untuk hmm, memperkuat cari hmm. dana nanti di bidang keuangan. Apakah ada cerita-cerita seperti itu, Kak Jin? Nggak ada sih, cuman kan kebetulan mama dokter, jadi sempat Ya, ada apa dorongan untuk coba apa ke kedokteran. Tapi saya juga sebenarnya setengah hati karena nggak terlalu tertarik kan. Tapi karena saya ingin apa ya menyenangkan orang tua, akhirnya tetap nyoba. Tapi ya tetap nggak keterima juga. Akhirnya saya memang passionnya memang di manajemen. Nah pas itu dan oke. kebetulan orang tua juga nggak terlalu yang memaksakan ya mau masuk jurusan apa. Sebenarnya mau masuk Ya, hukum, mau masuk apapun itu juga sebenarnya mereka support aja. Dan saya bebas. merasa Ya, juga kalau manajemen kan kayak bisa fit in di semua lini pekerjaan. kehidupan. Jadi ya udah Ya, semua ini kehidupan pasti butuh manajemen dan akhirnya ya, ya udah saya masuk manajemen. Nah, ketika milih konsentrasi itu Mas Antoni itu eh, saya pilih keuangan karena di mana-mana sebuah perusahaan itu kan pondasinya kan adalah selain sales kan adalah keuangan. Jadi saya keuangan. pilih jurusan keuangan gitu biar bisa save lah nanti ke depannya mau bisnis sendiri atau mau kerja di keluarga itu saya kurang lebih bisa ngerti lah soal keuangan. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ini Hmm. luar biasa ya. Jadi ternyata Kak Jin ini memilih jurusan kuliahnya itu atas kesadarannya diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, terus Hmm. kalau saya kenal, bukan kenal ya, saya tahu Kak Jin itu di atas panggung sudah sejak kira-kira 2018. Waktu itu saya masih di perbankan gitu ya, waktu masih Iya. sering datang ke PK. Itu Kak Jen berdiri sebagai seorang marketing director gitu ya, maksudnya seorang Iya. marketing gitu kan. Nah, Hmm. itu Hmm. mengalami satu kendala nggak sih? Maksudnya seringkali anak-anak kuliahan atau mungkin yang baru lulus wisudawan itu kan merasa kayak jurusannya apa, kerjanya apa, nggak nyambung gitu ya. Ada yang jurusannya teknik industri, kerjanya di bank. Nah, terus nanti ada yang jurusannya Hmm. marketing, jadinya accounting. Lah, pernah nggak sih Kak Jen merasa ada kendala? Hmm. Hmm. Maksudnya saya kuliahnya keuangan, saya ini nggak begitu pinter ketemu orang, Hmm. ternyata aku jadi marketing. Nah itu ada kendala nggak? Hmm. Iya, Hmm. Ya pas oke. awal-awal Kak Jen itu mungkin jelas? sebenarnya ya bener juga Pak karena pas kuliah kebiasaan makan kertas, kebiasaan ngitung, apa kurang sosialisasi sama orang, akhirnya Ya, pas diserahin pegang marketing di perusahaan, sebenarnya saya ngerasa aduh agak kaku gitu untuk menghadapi orang agak kaku, terus akhirnya ketemu relasi juga agak-agak kaku sampai kalau ada orang datang ke kantor minta dilayani tanya-tanya soal produk saya juga masih agak-agak apa bingung dan itu dialami benar-benar dan sampai uh, waktu saya memutuskan untuk berani membawakan product knowledge Mas Antoni itu benar-benar ya, itu momok buat saya sampai pas itu sempat kayak 2 harian tuh kayak susah tidur terus keringat dingin karena takut kan ngomong di depan oke, oke. orang. Nah Ya, akhirnya saya cuma mikir gimana caranya kamu profesional gitu. Gimana caranya kamu profesional ini adalah sebuah tanggung jawab yang diserahin sama orang tua, jangan sampai bikin malu ya, orang tua. Akhirnya gimana caranya nggak boleh gugup, nggak boleh gugup. Akhirnya ya udah dan aku merasa kalau apa kalau misalnya nggak dihadepin itu aku nggak akan bisa overcome rasa takutku kan. Jadi misalnya aku takut
Terus Ya. aku nyerah, ya aku jadi kan belum bisa melewati tuh apa yang bikin aku takut. Tapi kalau misalnya aku berhasil ngelewatin apa yang aku bikin takut, aku yakin ke depannya pasti aku nggak bakalan takut lagi. Nah akhirnya aku Oke, latihan oke, itu oke. Mas Antoni, ngomong di depan kaca, terus Ya, ya, ya. ngomong di depan orang-orang rumah itu kan apa, orang rumah, adikku, teman-temanku tak suruh apa di depanku, terus aku latihan ngomong dan segala macem. Sampai Ya, finalnya ya, akhirnya ya. aku ngomong di depan papaku sendiri pas itu. Ngomong di depan papaku sendiri, apa Dites ya lah ini ya ceritanya. dites. Jadi papa ngomong, coba besok kamu mau ngomong apa aja. Aduh, untung aku udah latihan kan. Akhirnya Ya, ya, ya. aku ngomong terus, akhirnya terus aku bilang, tapi nggak tahu ya Pak, besok mungkin bisa jadi beda lagi karena sekarang aku nggak terlalu gugup. Kalau besok kan ada 1.000 mata yang memandangku, jadi itu kayak 1.000 pisau yang siap. Jadi kayak takut gitu, kayak Oke, aduh, oke, kok oke, kayaknya oke. orang-orang siap ngelemparin pisau gini ya. Jadi akhirnya ya udahlah, aku merem. Jadi sebelum mulai itu aku merem, aku berdoa, udah lossin aja lah, pokoknya apapun yang terjadi udah loss aja, yang penting aku udah berusaha yang terbaik. Akhirnya pas itu ya alhamdulillah awal-awal aku sempet freeze yang deg-degan banget, terus akhirnya lama-lama udah PK kedua, PK ketiga aku udah bener-bener lancar karena aku merasa alah cuman gini doang kayak gitu. Jadi kayak Ya. aku berusaha ngelawan rasa takutku sendiri sih. Sampai Oke, oke, akhirnya aku oke. bisa gitu. Oke, oke, oke. Jadi, teman-teman ini menarik banget ya, Brad People ya. Jadi, bahwa everything itu, bahwa seorang expert itu awal mulanya adalah seorang pemula. Every expert always first a beginner gitu ya. Artinya bahwa nggak yang dimaksud itu Kak Jin ini ternyata jago ngomong gitu ya. Ternyata di balik cerita itu mengalami satu proses itu bahkan sampai latihan sama adiknya, sampai diuji sama bapaknya gitu ya. Itu kalau mendengarkan ceritanya ya ternyata ya kita semua memang manusia biasa gitu ya. Nah, yang tersulit adalah bagaimana para brand people ini mengalahkan diri sendiri untuk berani mencoba keluar dari zona nyaman yang biasanya makan kertas, sekarang makan perhatian orang gitu ya. Sekarang Nah, muncul di panggung, betul. semua mata tertuju gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, kalau tadi sedikit dibahas mengenai apa namanya bisnis keluarga gitu ya Kak Jen ya. Pernah nggak sih maksudnya namanya netizen gitu ya kan, ya tau lah ya netizen Indonesia itu lidahnya mengerikan gitu ya. Pernah nggak sih ada yang nyinyirin, ah kalau kamu kan gampang ya, maksudnya memang dari keluarga yang sudah backgroundnya itu sangat-sangat mapan dan tinggal masuk ke perusahaan, siapa yang berani marahin kamu, siapa yang bisa mecat gitu ya. Pernah nggak sih digituin gitu? Terus maksudnya korelasinya bahwa ternyata bisnis keluarga itu lebih sulit daripada kita merintis sendiri. Mungkin saya sedikit di bedah lagi tuh Kak Jin. Iya, jadi memang banyak Mas Antoni dan mindset-mindset orang-orang kalau Ya. meneruskan bisnis keluarga itu gampang, Hmm. meneruskan bisnis keluarga itu nyaman. Padahal yang saya alami sebagai penerus dari bisnis keluarga itu malah sebaliknya Mas Antoni. Karena kalau misalnya kita kerja di instansi, itu kita uh, hanya punya satu hubungan kerja dengan atasan kita, yaitu atasan sama bawahan. Tapi kalau Ya. meneruskan bisnis keluarga, kita punya dua hubungan, Mas Antoni, di sini yang dipertaruhkan. Hubungan Ya. dengan atasan, bawahan, dan hubungan dengan orang tua dan anak. Nah, ini Oke. gimana caranya dua hubungan ini bisa terjaga dengan baik. Jangan sampai di lingkungan kerja kita merasa ada konflik, nanti kebawa sampai rumah, sampai bikin berantem, sampai bikin gak enak-enakan, diem-dieman. Nah, itu sangat-sangat susah sekali. Nah, itu kan untuk masalah emosi aja ya, Mas Antoni. Nah, Ya, untuk ya. masalah kehidupan kerja sendiri, kalau misalnya kalian bilang kalau di bisnis keluarga itu lebih nyaman daripada kalian kerja sendiri, sebenarnya nggak juga. Karena kita memikul tanggung jawab di pundak ini yang jauh-jauh lebih besar daripada kita kerja di orang. Kalau misalnya kita kerja di orang, kita bikin salah, ya udah, yang dirugikan perusahaan orang lain. Tapi kalau misalnya di perusahaan keluarga, Mas Antoni, kita bikin Ya. salah sedikit aja, kita luput, kita apa ya, kita ceroboh, itu yang dirugikan adalah kelangsungan hidup kita sendiri. Karena Ya, ya. gimana-gimana rezeki keluarga kita dari sana. Kita cari uang, kita makan, itu dari bisnis keluarga. Ketika Ya, kita ya. membuat kesalahan, kita ceroboh, kita tidak hati-hati dalam bekerja, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita kerja di orang, kita salah nggak salah, kita tetap dapat gaji tetap tiap bulan. Kita tetap Ya. dapat penghasilan. Kalau kita kerja di keluarga sendiri, di bisnis keluarga sendiri, kita nggak kerja, kita nggak makan, Mas Antoni. Karena Oke. benar-benar, apalagi ketika kita diserahi tanggung jawab, kamu harus jualan.
Lah ketika kita nggak bisa jualan, terus pemasukan perusahaan dari mana? Terus keluarga kita makan apa? Jadi itu bener-bener tanggung jawab yang bener-bener berat menurut saya. Jadi membutuhkan mental yang berkali-kali lipat daripada kita Iya, iya. tidak meneruskan bisnis keluarga. Karena gimana-gimana itu baliknya ke keluarga kita sendiri, baliknya ke diri kita sendiri gitu sih Mas Antoni. Oke, 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 oke. Mm-mm. Oke, ini satu pembahasan yang menarik. Jadi maksudnya bahwa dalam bisnis keluarga teman-teman itu tidak semudah dan tidak seindah yang mungkin para bread people bayangkan, tinggal nerusin gitu ya, terus ongkang-ongkang kaki. Tapi ternyata di balik itu semua itu ada beban moral dan beban tanggung jawab yang lebih Betul. besar daripada teman-teman itu mungkin merintis sendiri atau mungkin Mm-mm. menjadi karyawan di satu perusahaan besar gitu ya. Mm-mm. Jadi Iya. ini menarik sih. Ini maksudnya sedikit merubah mindset ya teman-teman bahwa meneruskan orang tua atau bisnis keluarga itu nggak selamanya indah, guys. Mm-mm. Percayalah. Nggak Saya juga. selamanya indah, tapi saya bisa bilang juga setiap pekerjaan itu nggak ada yang gampang, Mas Antoni. Jadi mau kerja Betul, betul. wirausaha, mau menerus keluarga, atau saya juga nggak bilang kerjanya teman-teman di sini yang sebagai pegawai itu gampang. Semuanya tuh pasti Yes. punya titik tantangan sendiri-sendiri gitu. Oke, oke, oke. Menarik Hmm. sekali. Oke, kalau kita sedikit melompat ke masa kecilnya Kak Jen, ini kan kita berbicara apa yang terjadi sekarang itu dipengaruhi oleh kejadian masa lampau gitu ya. Nah, Iya. waktu kecil dulu sebenarnya Kak Jen ini punya impian apa sih? Mungkin kalau anak-anak zaman zaman angkatan saya gitu itu kan impiannya apa sih? Jadi astronot, jadi pilot gitu ya. Ternyata Kalau aku gedenya tahu-tahu. pengennya jadi polwan, Mas Antoni. Wah, katanya udah cocok, Aku pengen rambutnya udah pendek gitu ya. Iya, udah Jadi cocok kan polwan ya. gitu ya. Aku pengen nangkepin orang-orang jahat, terus pengen Iya, apa iya, iya, namanya iya. menegakkan keadilan kayak gitu. Jadi pas kecil itu pas Iya, iya, Kartinian, iya. aku paling milih mesti baju polisi. Jadi senang banget aku kalau misalnya jadi polisi gitu. Oke, oke, oke. Terus Heeh. pada Sekarang detik sekarang itu, heeh, gimana Kak sekarang Jin? ya jadi polisi di proyek, polisi di Oke, oke, dapur. oke. Jadi sekarang polisinya agak bergeser ke bidang lain Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ini ada yang, bagi teman-teman semua jangan lupa ya, Brad People kalau mau Hmm. bertanya mengenai mungkin punya anak di usia 20-an atau mungkin 19, 18 yang mungkin masih bingung mencari jati diri, senangnya apa sih kerja tapi masih merasa malu, tidak sesuai passion gitu ya. Boleh silakan ditanyakan di komen langsung dari narasumber yang luar biasa gitu ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyain nih Kak Jin. Kalau dengar-dengar Iya, juga kan di perusahaan Calidana itu kan sekarang mulai adik-adik mulai join juga ya di perusahaan. Nah, Kak Jen sebagai kakak sulung ini just for information nih iya, teman-teman. Kak Jen ini iya, iya. adalah anak sulung, anak pertama. Nah, itu bagaimana sih sebetulnya mengawasi adik-adik dan juga mengawasi pekerjaan dan bagaimana menata hati menganggap mereka itu seperti karyawan tapi secara ini adikku loh sebenarnya gitu. Iya, iya, Gimana iya, sih iya, pada iya. cara Ha, ha, ha. ngadepin seperti itu sebetulnya? Ya, jadi kan kebetulan memang saya anak pertama dan ada dua Ya. adik Mas Antoni yang bergabung juga di Kalidana. Itu ada Hmm. adik saya yang kedua, Mas Yunus, sama adik saya yang ketiga itu Mbak Bila. Kebetulan untuk masalah adik kakak ini saya tidak terlalu menganggap mereka sebagai keluarga ya Mas Antoni kalau di dunia kerja. Ya. Aku sama mereka menganggap mereka juga bukan bawahanku, mereka juga bukan pegawai yang apa status jabatannya ada di bawahku hanya karena aku lebih lama kerja di sana. Aku lebih Ya. mengetreat mereka itu as a team. Jadi gini Mas Antoni, kita bertiga ini punya karakter yang beda-beda. Kalau aku Oke. orangnya sukanya di lapangan, aku juga suka ketemu orang ya karena aku sekarang Oke. kan selama di Kalidana kerjaan itu skupnya soal marketing sama project. Jadi aku nggak bisa terus di kantor dan aku nggak bisa terus di proyek. Jadi aku orangnya bener-bener fleksibel lah. Aku Ya. orangnya fleksibel banget, mau apapun aku bisa gitu. Nah, sedangkan adikku yang kedua ini, dia anaknya teliti banget. Dia anaknya proyek banget. Jadi dia benar-benar senang lah ada di proyek. Jadi dia jago banget Mas Antoni kalau soal Ya. kualitas bangunan. Bahkan aku banyak Ya. belajar dari dia. Nah, untuk adikku yang ketiga, ini dia lulusannya kan kumlot ya Mas Antoni, sangat-sangat kumlot. Oke. Jadi dia dulu di UNER itu IPK-nya sering 3,9, 4. Maksudnya pinter banget lah. Pokoknya dia Buset, buset, anaknya buset. rajin dan pinter gitu kan. Jadi dia kalau Oke, soal oke, oke. data, dia kalau soal apa ya keuangan tuh dia sangat sangat ahli. Jadi aku merasa uh,
ketiga orang ini punya kelemahan dan kekurangan yang beda-beda. Jadi aku pengen saling mengisi aja gitu. Jadi kalau misalnya soal project, aku minta diingetin sama adikku kalau misalnya aku salah, tolong diingetin biar kita bisa improve. Sama juga kalau misalnya adikku yang di project terlalu apa lost soal material, adikku yang ketiga bisa ngingetin kita budget segini segini segini. Jadi aku sama adik-adikku ini bukan ke atasan bawahan, bukan ke pegawai, bukan ke keluarga, tapi kita satu tim, kita harus bisa bawa Kalidana menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Jadi kayak lebih ke tim, saling koreksi, saling kritik, saling ngasih masukan gitu sih. Ya. Oke. Jadi keren banget. Jadi memposisikan mereka as the partner of life gitu ya, maksudnya partner hidup untuk saling mengkoreksi bahwa aku ini bukan dewa loh yang selama-lamanya benar kuasa kamu gitu ya. Oke. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada aturan tuh gini. Peraturan pertama bos selalu benar, peraturan kedua kembali ke peraturan nomor 1 gitu ya. Iya. Nggak ada kondisi seperti itu ya. Oke. Iya, nggak ada. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari gimana Ajen? Ini ya, yang tips menjaga hubungan dengan klien itu ya? Ya. Ya. Kalau dari tips personal dari saya ya, yang untuk tips menjaga hubungan dengan klien itu kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik, Mas Antoni. Jadi apapun yang kita deliver ke orang, baik itu produk. Jadi kita kalau ngomongin properti ini kan kita jualan produk, jualan rumah. Tapi gimana caranya jangan bercita-cita kalau orang itu cuma beli sekali di tempat kita. Kita harus bercita-cita untuk menciptakan loyal customer. Karena loyal customer itu benar-benar penyelamat hidup. Karena selain dia suka dengan produk kita, dia akan merekomendasikan produk kita ke kerabat-kerabatnya. Nah, gimana caranya orang bisa merekomendasikan produk kita? Artinya dia harus puas dengan kita. Bagaimana caranya dia puas? Ya kita harus bisa mendeliver produk terbaik. Bukan hanya produknya aja. Produk kita bagus, tapi pelayanan kita jelek. Katakan misalnya ngurus surat pesanan aja 1 minggu atau 2 minggu, itu kan sangat lambat. Nah, orang itu kan nggak suka buang-buang waktu. Jadi semakin cepat pelayanan kita dan semakin baik pelayanan kita, dia akan melakukan repeat order. Dan gimana caranya bayar itu di-maintain. Jadi kalau misalnya dia udah beli sekali, pelayanan kita bagus, jangan ditinggal. Kita harus kasih dia sentuhan-sentuhan. Jadi misalnya kayak dia ulang tahun, kita kirim bingkisan atau kita kasih ucapan selamat. Nah, kadang-kadang sentuhan-sentuhan kecil, hangat, perhatian seperti itu tuh bikin dia merasa diperhatikan sama kita. Dan beranilah mengakui kesalahan. Jadi misalnya kesalahan produk ada di kita, ya sudah tanggung jawab benerin. Misalnya soal bangunan, atapnya bocor ya atau rembes, ya udah kita maintain terus sampai benar-benar bagus. Dan kalau misalnya memang dia masih belum puas, ya kita berikan sesuatu yang seperti pemanis ya, misalnya free itu biasanya strategi yang saya lakukan sih. Dan termasuk soal makanan juga. Soal makanan kalau misalnya dia merasa kurang dan mungkin kita salah ngasih pesanan, ya kita ganti pesanannya dengan dia nggak usah bayar lagi. Jadi benar-benar yang harus diperhatikan adalah pelayanan sih kalau masalah untuk hubungan dengan klien. Jadi semacam recovery ya, maksudnya kita memberikan timbal baliknya apa jika kita melakukan satu kesalahan gitu ya. Nah, itu satu jawaban yang menarik ya teman-teman. Jadi bagaimana kita memaintain itu adalah sebetulnya very simple ya, bahwa kita ini harus responsible, bahwa apa yang kita ucapkan itu apa yang kita lakukan, dan apa yang kita berikan tidak sesuai dengan harapan, kita akan upayakan untuk sesuai harapan. Itu luar biasa sih. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik lagi Kak Jin. Ini saya sedikit upgrade pertanyaannya ya. Jadi bagaimana cara Bu Jin meningkatkan skill atau kompetensi? Nah, saya sedikit modifikasi dengan begini. Kalau saya lihat Kak Jin ini kan orang yang sangat-sangat mau belajar. Maksudnya dari orang keuangan mau belajar dunia marketing. Sudah masuk dunia marketing mau masuk ke project gitu ya. Nah, bagaimana menjaga Kak Jin tetap termotivasi? Maksudnya tetap kemauan belajar itu tetap ada terus non-stop, itu gimana cara menjaga motivasi itu tetap selalu ada? Ya, untuk kita harus selalu ingat sama tujuan sih, Mas Antoni. Jadi kalau misalnya saya masuk di Kalidana, tujuan saya pengen belajar. Jadi apapun yang ada di depan mata saya, itu saya harus belajar dengan maksimal.
Dan ketika saya sudah memulai di titik jenuh, orang kan belajar pasti ada jenuhnya kan. Ya, saya mencoba untuk mempelajari bidang lain karena sesungguhnya di suatu pekerjaan itu semua ada seninya. Jadi ketika kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Karena kan niat saya kan pengen belajar. Jadi benar-benar, jadi ketika saya masuk dari keuangan ke marketing, ya itu benar-benar belajar gimana sih cara handle orang, gimana sih cara apa namanya memenangkan hati konsumen, bagaimana ya cara mempersuasi orang untuk tertarik sama produk kita. Nah, ketika sudah ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, saya akan berusaha cari solusi. Jadi kalau misalnya mau skillnya meningkat, ya harus kepo sih Mas Antoni. Jadi harus kepo, ini gimana ya caranya? Ketika sudah ada pertanyaan, untuk kedepannya kita akan menentukan langkah kita gitu. Jadi misalnya bingung gitu ngadepin orang, gimana ya cara orang itu tertarik sama produk kita. Nah akhirnya kan ngelit tuh, gimana caranya produk kita, oh produk kita berarti harus menarik. Gimana ya cara bikin produk menarik? Oh promonya harus bagus. Oh promonya bagus gimana? Orang nggak suka ini. Jadi kita langsung ngelit ke langsung apa yang kita lakukan itu langsung ketahuan semua gitu dengan adanya rasa penasaran itu. Nah untuk masalah project, nah kenapa saya juga beralih ke project itu karena saya merasa jualan rumah, masa sih nggak ngerti apa-apa soal bangunan. Nah karena pengen belajar lagi, ya udah akhirnya belajar itu bagaimana caranya bangun rumah, material apa saja digunakan, efeknya gimana kalau ganti material A ke material B, terus eksperimen di lapangan seperti apa, menghandle tukang-tukang seperti apa. Nah, itu kan bermula dari sebuah pertanyaan. Jadi kalau udah ada pertanyaan, pasti saya cari jawabannya gitu. Iya. Itu sih. Oke. Jadi ini jawaban yang menurut saya juga di luar bayangan saya gitu ya, bahwa mungkin kalau para netizen, kalau mungkin teman-teman semua menganggap bahwa yang disebut dengan kepo itu adalah hal yang negatif, terus ternyata itu semua tergantung teman-teman. Jadi tergantung, jadi teman-teman itu menggunakan kepo untuk apa gitu ya. Nah keponya kalau kepo gosip, ya itu teman-teman ya tahulah ya arahnya kemana gitu. Tapi kalau keponya itu adalah kepada ilmu-ilmu, ya teman-teman tinggal memanen aja hasilnya gitu ya. Iya, betul. Oke, itu pertanyaan menarik. Nah ini ada satu lagi Kak Jin, coba saya tampilkan ya Kak Jin pertanyaannya. Oke, dari Pak Mike. Ketika masuk quarter crisis life, pasti bingung mau melangkah kemana. Nah, gimana caranya untuk bisa mengambil langkah tersebut nih? Mungkin untuk mengambil kegalauan gitu ya, mengambil langkah di saat galau gitu kan? Yes. Kalau menurut saya sih, kita nih harus tahu dulu maunya kita apa, Mas Antoni. Ya. Kita harus bikin skala prioritas. Jadi setelah lulus itu kita harus milih. Kita mau menikah dulu kah? Kita mau cari uang dulu? Kita mau bekerja di sebuah perusahaan? Atau kita mau buka usaha sendiri? Nah, sebenarnya manusia itu sangat capable untuk menganalisa keinginan dia itu apa. Menganalisa minat dia itu apa. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih, misalnya aku suka masak nih ya, minatku di masak, aku nggak bisa kerja dalam kantor. Nah, sebenarnya kan kita sudah tahu tuh minat kita itu apa. Tinggal kita buat skala prioritasnya. Apakah aku ini mau menjadikan hobi masakku ini sebagai hanya sekedar hobi, atau sekaligus aku bisa mendapatkan uang dari aku hobi masak itu. Jadi itu sebenarnya pilihan-pilihan yang kita sebenarnya bisa milih gitu, karena kita sebenarnya tahu minat kita apa. Nah, ketika itu terjadi, atau enggak misalnya aku nggak suka hobi apapun deh, aku cuma suka duit. Nah, berarti dia cocok untuk apply di sebuah perusahaan yang memang bisa ngasih dia uang tetap tiap bulan. Nah, kan maksudnya sebenarnya kita bisa menganalisa nih, kepengen kita tuh apa, kesukaan kita tuh apa. Aku pengen kerja yang nggak membosankan. Ya mungkin bisa join di Brighton mungkin ya. Jadi bener-bener, ya kalau saya lihat sih bener-bener marketing agent tuh bener-bener luar biasa sekali sih Mas Antoni. Kalau misalnya saya punya waktu luang yang sangat banyak, saya akan memilih jadi marketing agent. Karena kenapa? Karena marketing agent itu penghasilannya itu bener-bener bisa kita tentukan sendiri. Misalnya kita pengen penghasilan 20 juta, kita pengen penghasilan 50 juta. Nah itu sangat bisa, tergantung gimana caranya kita target untuk jualan banyak di bulan ini. Jadi bener-bener, nah semua itu tergantung minat kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengennya dapat uang bulanan tetap, ya kerja kantoran. Kalau pengen dapat unlimited penghasilan, ya silahkan kerja jadi marketing, silahkan
buka usaha sendiri. Nah, itu yang akan mungkin bisa menjawab kegalauan dari quarter life crisis. Kalau misalnya aku nggak mau kerja, wes, aku mau kerja setelah menikah. Loh ya, monggo-monggo saja. Apakah dari Oke, oke, calonnya oke. sama dari pribadi apakah sudah siap untuk keuangannya gitu, untuk Merawat dirinya membiayai sendiri biaya lah ya. pernikahan, apa bisa Ya, gitu ya. untuk membina suatu hubungan pernikahan. Kalau merasa mampu, nggak apa-apa, aku dimodalin mertuaku, ya monggo saja. Tapi kan hidup itu selamanya tidak bisa tergantung mertua gitu kan. Jadi ya Yes, 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 itu yes. nanti akan untuk menjawab kita analisa dulu sih, kita analisa Ya. dulu maunya kita ini apa, terus kita pengennya gimana. Nah nanti itu akan menentukan di mana kita akan fit in gitu. Oke, itu Mm-mm. jawaban yang menurut menurut Anthony luar biasa banget adalah know yourself. Kita harus pertama kali itu harus benar-benar tahu diri kita gitu ya. Sebenarnya kita ini siapa, kita ini apa, talenta Iya, kita ini apa, terus kemudian dreams kita ini apa, goals kita apa, baru teman-teman setelah menentukan jawaban-jawaban itu mungkin baru bisa keluar dari krisis kehidupan gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga iya, menarik dari Bu Ririn Bergita. Bagaimana caranya iya. Kak Jen membagi waktu dan tetap bisa fokus dengan dua bisnis yang tentunya berbeda industri atau lininya berbeda? Gimana Kak Jen? Iya. Nah, itu balik lagi ke seberapa besar ya kita ingin maintain apa hal yang bisa dilakukan dalam hidup ini. Karena sebenarnya manusia itu mempunyai kemampuan buat multitasking, Mas Antoni. Jadi sebenarnya kita bisa tuh melakukan 2 sampai 3 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Cuman gimana Oke, cara bagi waktunya? Ya, kita tentukan juga, kita analisa, ini kapan saya dibutuhkan untuk masalah pekerjaan properti yang which is juga sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang rutin ya. Jadi kapanpun tuh misalnya saya mau main ke project atau saya mau jualan rumah atau saya mau bikin promo, itu sebenarnya tidak menuntut saya untuk selalu diam di kantor dan tidak menuntut saya untuk selalu apa namanya ke project pada jam-jam tertentu. Nah, itu sangat-sangat bisa diatur. Jadi di sini kan saya kebetulan di bidang marketing kan yang harus banyak dipikirkan adalah masalah strategi promosi. Nah, strategi promosi ya, ini kan bisa saya pikirkan kapanpun. Nah, ketika oke, untuk masalah di bidang yang lain, untuk masalah bidang makanan itu juga cukup menyita waktu karena satu ini hal yang sangat baru, karena hal baru itu sometimes scary gitu, menakutkan sekali ya, dan banyak pikiran dan waktu saya yang terbuang di sini untuk membuat ini menjadi suatu bisnis yang lebih settle. Nah, ya, jadi cara ngaturnya ya kita bikin skala prioritas. Untuk sekarang skala prioritas saya pertama di bidang F&B. Nah, skala prioritas kedua di bidang properti. Jadi benar-benar saya atur waktu. Gimana caranya kedua bidang ini bisa jalan. Jadi saya propertinya meskipun agak kendur tetap bisa jalan dan restonya juga tetap bisa jalan. Nah, kebetulan juga saya punya 2 adik yang bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ide-ide baru yang perlu saya komunikasikan, bisa langsung saya komunikasikan. Dan kalau kerja di bidang marketing itu sifatnya sangat-sangat luas lah ya, nggak harus menghabiskan waktu yang super. sangat lama. Jadi ketika saya bisa, ya saya lakukan yang terbaik gitu. Ketika ada waktu, ya kita gencarkan promonya. Tapi untuk mostly sih memang kita harus bikin skala prioritas. Mana dulu yang mau kita dulukan gitu. Nah, ketika saya punya impian, kalau memang sudah FNB-nya ini sudah settle, mungkin saya juga akan kencang lagi di propertinya. Jadi gantian gitu. Jadi skala Ya, prioritasnya ya. saya ganti-ganti gitu. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Nah, ini menjadi salah satu, saya ada dua pertanyaan penutup gitu ya Kak Jin ya, karena Iya, waktunya kan sisa sekitar 15 menit. Nah, ini yang tentunya saya yakin bahkan termasuk saya itu pernah mengalami krisis ini sehingga ingin saya tanyakan mewakili semua penonton millennials di sini, 20s and 30s. Sebetulnya kalau kita boleh bertanya, itu sebetulnya kalau kita ngomong lebih penting passion or money gitu ya, karena seringkali kan gini, sebetulnya passion saya let's say misalnya pelukis gitu ya, tapi ternyata pelukis itu nggak terlalu bagus nih industrinya, caranya saya punya dapat uang gimana, sehingga sometimes kita harus membuang passion kita
dan akhirnya bekerja for money. Nah sebenarnya kita we work for money or we work for passion sih sebetulnya Kak Jin. Mana yang lebih penting nih? Kalau menurut saya yang lebih penting adalah money ya. Karena kenapa kok money? Karena pada dasarnya kita bekerja itu untuk bertahan hidup. Jadi kadang suka atau tidak suka pekerjaannya, itu kadang kita akan termotivasi akan menyukai pekerjaan itu karena uang gitu. Tapi nggak selamanya juga kita harus dipaksa untuk menuruti uang itu, jadi kita harus suka tuh sama pekerjaannya. Nah, sebagai contohnya gini Mas Antoni, ini di kehidupan pribadi saya sendiri. Jadi untuk bisa memulai bisnis F&B ini, itu kan tidak luput dari dari kerja keras saya di properti selama ini. Jadi saya merasa passion saya memang di resto, tapi alangkah tidak logisnya kalau ketika saya belum punya modal, tidak punya uang, saya memaksakan diri untuk buka resto dengan pakai utang bank atau pakai duit orang tua atau pinjam teman. Nah, itu menurut saya pemikiran yang sangat-sangat tidak logis. Jadi dari situ saya berusaha, saya harus mengumpulkan modal terlebih dahulu. Dan mungkin ketika saya bekerja di awal pertama kerja itu saya berpikir kalau waduh ini kayaknya bukan passionku gitu di property developer, kayaknya membosankan atau kayaknya susah. Nah, tapi ketika ternyata saya masuk di situ, setelah dapat beberapa bulan, ternyata saya mulai mencintai pekerjaan saya. Nah, kadang memang kita awal-awal itu kita nggak sadar kalau kita sebenarnya suka sama pekerjaan kita. Tapi di tengah-tengah kita bisa mencintai pekerjaan kita dengan sambil jalan gitu. Karena pada dasarnya itu orang mencari uang itu Mas Antoni melalui bidang yang dia minati gitu. Jadi dia lebih semangat untuk cari uangnya. Jadi kayak misalnya kayak aku termotivasi untuk pengen dapat puluhan juta per bulan. Nah, gitu kan. Berarti kan aku harus jadi marketing. Yang which is marketing itu fee-nya itu bener-bener satu kali transaksi bisa minimal 20 juta. Lah kalau aku seminggu closing 4 kali kan aku udah dapat 80 juta Mas Antoni. Nah, itu bener-bener. Nah, di pertamanya aku malu jadi marketing, nggak mau nawar-nawarin produk ke orang. Tapi ternyata setelah aku berhasil, setelah aku menuai hasil dari situ, aku jadi cinta. Nah, kalau bisa aku bilang, money adalah sesuatu hal yang bisa attract people, bisa motivate people juga. Karena percuma kita passion sama bidang, kalau bidang itu nggak logis. Misalnya kayak kita suka misalnya kita suka sesuatu, tapi sesuatu tidak bisa menghasilkan uang. Nah, itu akan percuma gitu. Jadi menurut saya, ya pilihlah pekerjaan yang logik yang bisa menghidupi kehidupan pribadimu dan kamu bisa mencintai pekerjaan itu gitu. Kalau misalnya kamu digaji 20 juta, 40 juta gitu ya di sebuah perusahaan, tapi kamu bener-bener nggak suka banget sama pekerjaan yang kamu jabat gitu ya. Ya udah keluar aja, cari gaji setara dengan hal yang kamu suka, itu akan lebih baik. Jadi kalau menurutku kita nggak bisa murni milih money karena kita juga harus mencintai pekerjaan kita. Jadi kalau bisa cari pekerjaan yang uangnya bagus, tapi kita juga minat juga. Gitu. Oke. Jadi keren banget nih teman-teman Bright People, jawabannya ini sambil saya catat supaya nanti di terakhir saya bisa menceritakan kembali selama 1 jam kita ini ngobrol apa gitu ya. Nah, ini last but not least gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kalau kita ngomong quarter life crisis ini, Kak Jin punya nggak sih mungkin 1 atau 2 tips gitu ya, bagaimana sebetulnya cara anak muda ini berjuang keluar dari zona nyaman, kemudian menentukan impiannya, terus mengejar impian tersebut. Itu ada tips ya? Karena seringkali kita belum sampai menentukan tujuan udah demotivasi, udah nggak semangat, udah demotivasi. Mungkin ada nggak sih tips-tips yang mungkin menjadi prinsip hidupnya Kak Jin selama ini? Iya. Kalau nomor 1 ya, yang masih kuliah jangan sering bolos. Lulus dulu. Nggak ada kata-kata nggak lulus. Dan dengerin dosennya tuh ngomong apa. Karena saya sering nyesel sekarang ketika di bidang kerja, ternyata banyak hal-hal yang bisa dikuasai kalau misalnya saya fokus pas dulu kuliah. Jadi banyak ilmu yang bisa saya serap, yang bisa saya praktekkan di dunia kerja, tapi pas itu PA. Nah, itu rugi besar. Jadi kalian harus rajin kuliah, harus lulus, baru kalian memilih pekerjaan yang kalian suka. Nah, yang kedua, jangan kuper ya. Jadi dalam bisnis itu kita harus banyak teman. Jadi setiap orang yang kamu temui di dunia kuliah, di dunia sekolah, di dunia kerja, ya just be nice to them. Karena kalian nggak akan pernah tahu
orang itu akan menolong kalian di masa depan. Jadi mungkin kalau misalnya skalanya saya sekarang lagi running bisnis F&B, dan ketika nanti saya tiba-tiba dulu punya temen nih pas kuliah, ternyata sekarang dia udah jadi investor resto-resto besar di Indonesia, dan ternyata catch up sama saya, hubungannya baik, kan bisa kebuka gitu kesempatan. Jadi kita nggak pernah tahu gitu, setiap orang yang kita temui itu akan bisa menolong kita di masa depan. Nah, yang Iya, iya. ketiga, apa namanya, jangan lupa sama tujuan. Jadi kalau misalnya kalian, karena tujuan itu akan yang mengeset jalur pikiran kita, akan menentukan way of life kita, dan apa ya, dan menyetir bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi jangan sampai salah niat, jangan sampai salah mindset, karena kalau sampai salah niat nanti jadinya buruk pasti. Kalau niat kalian baik, pasti hasilnya juga datang yang baik-baik juga gitu. Jadi yang nomor satu, harus Oke. rajin, nggak ada orang sukses yang males ya. Dan nomor Oke, oke, dua, oke. perlebar koneksi baik sama semua orang, karena kita nggak akan tahu di masa depan orang itu akan bisa menolong kita. Dan yang ketiga, ingat terus sama tujuan kalian apa. Oke, 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 oke. Jadi tiga poin itu ya Kak Jen ya yang menjadi Betul. salah satu prinsip hidupnya Kak Jen. Iya. Maksudnya menghargai proses ya, jangan bolosan. Yang penting lulus dulu lah Mm-mm. ya. Kalau Ya. dari kuliah aja udah tukang bohong sama absen, gimana nanti masuk dunia kerja gitu ya. Nah, Oke, oke, itu akan menjadi satu kebiasaan yang membibit di dalam hati. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Kak Jen. Sebelumnya saya mewakili manajemen Brighton dan mewakili para bright people yang ada di sini. Mohon maaf, kelihatannya Kak Jinnya terputus. Halo Kak Jin? Waduh, di akhir-akhir putus ini. Halo, halo. Datanya terputus ya. Oke, ini sembari saya mewakili teman-teman. Oke, kebetulan Kak Jinnya malah live nih. Nah, it's okay. Karena itu tadi juga apa namanya kebetulan pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi saya ingin mengucapkan mewakili teman-teman manajemen Brighton dan seluruh Bright People ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Jin tentunya untuk waktu dan sharingnya yang sangat-sangat inspiratif gitu ya. Bagaimana kita ini bisa keluar dari quarter life crisis gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbincang-bincang hampir selama 1 jam tadi, saya ingin sedikit meringkas sebetulnya apa sih yang dari tadi kita obrolkan gitu ya. Yang pertama adalah first step is everything, bahwa langkah pertama adalah segala-galanya. Bahwa langkah pertama itu adalah satu langkah yang bisa menentukan masa depan Anda. Terkadang kita merasa bahwa melakukan sesuatu itu susah, melawan diri sendiri itu susah. Tapi bagi teman-teman, ketika teman-teman sudah melangkah 1 kali saja, teman-teman itu seperti snowball effect. Teman-teman akan tinggal berjalan, 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 dan ternyata tidak terasa sudah sekian tahun, tidak terasa sudah sekian bulan, tidak terasa ternyata teman-teman sudah mencapai mimpi-mimpi yang mungkin teman-teman lupa. Oh, ini ternyata dulu mimpi saya, it was my dreams, dan ternyata sekarang sudah tercapai. Poin yang kedua adalah tidak semuanya indah. Di dunia ini ada prinsip yang kita sebut dengan sawang sinawang. Teman-teman, sawang sinawang, kalau teman-teman nggak tahu, bahwa belum tentu apa yang kita pandang indah, ternyata itu indah di mata yang mengalami, belum tentu. Banyak dari kita menganggap bahwa ternyata melanjutkan satu bisnis keluarga itu mudah, gampang, gitu ya, sepele, tinggal ongkang-ongkang kaki dapat uang. Ternyata no, teman-teman, ternyata itu semua tidak semuanya indah. Ternyata ada beban tanggung jawab, ada beban mental, ada beban moral yang ditanggung, dan itu sangat-sangatlah tidak mudah gitu ya. Kemudian tolong definisikan kepo dalam artian yang positif. Bagaimana Anda merespon kepo? Kalau keponya kita berbicara mengenai kepo yang hal-hal gosip seperti itu ya, nah itu tentunya adalah hal yang negatif. Tapi kalau teman-teman keponya untuk hal-hal yang informatif, edukatif, hal-hal baru, tentunya itu akan sangat-sangat berguna dalam kemajuan hidup teman-teman. Nah, kemudian ini yang menurut saya paling penting dan wow banget adalah bagaimana teman-teman itu berbicara tentang choice. Teman-teman, saya ingin semua yang ada di sini adalah menekankan ke dalam pikirannya bahwa apa yang teman-teman dapat hari ini, apa yang teman-teman alami hari ini adalah hasil dari keputusan teman-teman yang kemarin-kemarin teman-teman ambil. Contoh misalnya,
hari ini saya gemuk gitu ya, hari ini misalnya saya berbadan gemuk, obesitas 100 kilo. Nah, itu adalah hasil dari keputusan saya dalam 6 bulan terakhir saya setiap hari makan McD. Paham ya teman-teman? Jadi saya setiap hari makan McD, makan junk food, makan yang bikin gemuk, sehingga 6 bulan kemudian saya gemuk. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini, apa yang terjadi kita pada saat ini adalah hasil keputusan kita mungkin 6 bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. That's it, gitu ya. Nah, kemudian kita harus punya yang disebut dengan skala prioritas. Bagaimana kalau teman-teman punya 1, 2, atau 3 bisnis, atau punya 2, 3 kegiatan, teman-teman harus tentunya punya skala prioritas. Mana yang lebih penting? Karena nggak semuanya teman-teman bisa lakukan at the same time. You're not Superman, man. Anda bukan Superman, gitu ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah know yourself. Ketahuilah diri Anda. Apa potensi Anda? Apa kehebatan Anda? Apa passion Anda? Apa kekurangan Anda? Gitu ya. Itu yang sangat penting. Jadi, analisa juga diri Anda ini. Cocoknya di mana kira-kira? Oke. Kemudian ada 3 tips terakhir dari Kak Jen tadi ya. Bagi yang masih kuliah atau mungkin masih melanjutkan pendidikan SMA, SMP, jangan lupa jangan bolos, lulus saja dulu. Oke? Kemudian jangan kuper, jangan pernah meremehkan orang lain. Wih, itu anak itu bodoh, anak itu nggak pintar, anak itu males, dan segala macam. Ternyata sekian tahun kemudian menjadi orang yang luar biasa. We don't know, kita nggak tahu jalan hidup orang lain. Gunakanlah prinsip siapa tahu mereka nanti kedepannya sukses. Siapa tahu nanti mereka menjadi artis. Siapa tahu dia jadi orang. Nobody know. Kita nggak tahu nasibnya orang seperti apa. Oke ya. Kemudian tips terakhir yang ketiga dari Kak Jen adalah do not forget your dreams. Jangan lupakan tentang impian Anda. Karena bagaikan teman-teman mungkin sedang nyetir, teman-teman kalau nggak tahu tujuan, teman-teman ya hanya akan berjalan-jalan gitu ya. Hanya muter-muter nggak jelas gitu. Jadi don't forget your dreams. Teman-teman harus tetap stick to your dreams untuk teman-teman terus belajar dan menuju ke arah-arah tempat-tempat yang tentunya menjadi impian teman-teman semua. Nah, itu semua adalah ringkasan atau dari serangkaian acara kita hampir 1 jam membahas bagaimana sih kita keluar dari how to escape from quarter life crisis gitu ya. Nah, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Jen dan teman-teman Calidana yang mungkin masih menonton di sini, dan juga kepada teman-teman yang juga ikut nonton, ikut bertanya gitu ya, atas waktunya, atas sharingnya untuk kita semua. Nah, teman-teman, ini adalah di penghujung acara, sisa 1 menit saja gitu ya. Saya ingin mengucapkan jangan sampai teman-teman lupa nonton Bread Life, acara Bread Life minggu depan, karena tentunya kita akan terus menyajikan konten-konten yang informatif dan edukatif. Tidak hanya itu, kita di beberapa hari dalam 1 minggu juga ada yang disebut dengan bazar properti online. Artinya kita juga melakukan seperti viewing rumah online, dan kita mengadakan bazar-bazar properti online. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy, dan Brighton, bringing dreams beyond. Bye-bye semua. Thank you.